Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latahdi ila shiratim mustaqim. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Shadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin, para pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan kajian pagi hari ini kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin jilid ke-16, terusan perintah menjaga sunnah. Masih perintah menjaga sunnah. Hadis 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala itaraqa baitum bil madinati ala ahlihi minal laili falamma huddisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hazihi an-nara aduwwun lakum fa iza nimtum fatfi'uha ankum. Muttafaq alaih. Abu Musa radhiyallahu an berkata, ada satu rumah di Madinah terbakar di malam hari. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang kejadian itu, beliau bersabda, api itu musuh kalian. Jika kalian tidur, matikanlah. Jadi teman-teman, ketika kita tidur itu diusahakan colokan, HP segala macam kita matikan semua, jangan dihidupkan. Sebab api itu adalah musuh bagi manusia, ya. Kemudian hadis 163 yang berbunyi anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna misla ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sali goisin asoba ardon fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala wal usbal kasir wa kana mina ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasyarribu minha wasaqau wazar'u wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'anu la tumsik ma'an wa la tumbitu kallan fadzalika masalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allam wa masalu man lam yarfa' bidzalika ar-ra'san walam yakbal hudallahi allazi ursiltu bihi. Muttafaq alaih. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan hidayah dan ilmu yang karenanya Allah mengutusku adalah laksana hujan yang membasahi tanah. Ada tanah yang subur menyerap air lalu dapat menumbuhkan tanaman dan rumputan yang banyak. Ada tanah yang keras dapat menahan air sehingga orang-orang bisa memanfaatkannya untuk minum dan bercocok tanam. Ada juga tanah datar yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Semua itu adalah perumpamaan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan bisa memanfaatkan apa yang disampaikan Allah kepadaku sehingga ia paham dan mengajarkannya kepada orang lain. Juga perumpamaan orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang karenanya aku diutus. Muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian kita perbanyak ilmu itu, kemudian setelah banyak ilmu kita mengamalkan ilmu itu kepada orang-orang, ya. Jika orang yang mau menuntut ilmu itu seperti bercocok tanam, ya. Bercocok tanam, kalau misalnya kita tidak berilmu itu cocok tanamnya akan kering kerontang. Kalau kita berilmu itu cocok tanamnya padanya lebih melimpah, panennya lebih melimpah luas lah. Rasulullah mengumpamakan hidayah dan ajaran yang beliau bawa dengan hujan yang membawa berkah. Hidayah dan ilmu dapat menghidupkan hati. Hidayah dan ilmu dapat menghidupkan hati. Begitu juga dengan air hujan. Ia dapat menjuburkan tanah. Orang yang mau mengambil hidayah dan ajaran beliau ibarat tanah yang subur. Jadi kalau kita mendapatkan hidayah kemudian kita menerima ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kita ibaratnya tanah yang subur. Jika orang menolak dengan ajaran Rasulullah SAW, itu seperti tanaman yang kering kerontang, ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ibaratnya seperti itu.
Ya, jadi teman-teman kalau kita menerima petunjuk Rasulullah dan mengamalkan ilmunya, kita ibarat tanaman yang sangat subur ya. Sedangkan orang yang mau mengambil hidayah dan ajaran beliau ibarat tanah yang subur nih. Sedangkan orang yang membawa ajaran beliau bahkan mengajarkan kepada orang lain namun tidak mau mengamalkannya ibarat tanah yang keras yang tidak menyerap air, namun dapat menampungnya sehingga air tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia. Orang yang tidak mau mengambil ajaran beliau dan tidak mau mengamalkannya ibarat tanah yang keras dan datar sehingga tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Inilah seburuk-buruknya manusia, tidak bermanfaat dan tidak bisa mengambil manfaat. Jadi teman-teman, orang yang tidak mau mengajarkan ilmunya dipendam saja, itu orang yang tidak bermanfaat, tidak berguna ya. Itu ibaratnya orang pintar tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, itu seperti keledai membawa kitab. Dia membawa aja kitab tapi tidak mau mengajarkannya, tidak mau membukannya. Seperti keledai yang membawa kitab. Jadi makanya teman-teman, kalau kita memiliki ilmu, walaupun ilmu itu hanya sebatas ikro saja ya, kita mengajarkan kepada generasi muda yang minimal kita dakwah mengajarkan ikro, kemudian rukun wudhu, sunnah wudhu, kemudian rukun wudhu, mengajarkan rukun wudhu kepada anak-anak, kemudian mengajarkan ikro atau baca tulis. Itu alhamdulillah ya, ilmu sedikit tapi kita berkah. Buat apa ilmu banyak tapi kita tidak bermanfaat atau tidak berguna atau tidak mau memberikan ilmu. Nah, ini orang seperti itu adalah orang yang memiliki tanaman yang gersang atau tidak subur. Jadi makanya orang yang mau menerima hidayah Allah, kemudian mau menerima petunjuk dari Rasulullah, kemudian kita amalkan, nah itu orang yang subur nantinya ya. Hadis 8164, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masali wa masalukum kamasali rajulin aw qadanaron. Faja'alal janadibu wal farasu yaf'an fiha wa huwa yazubuhunna anha wa ana ahijum bijuajarikum anin nar wa antum tafallatuna miyadi." Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dan kalian seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu belalang dan kupu-kupu berjatuhan ke dalam api tersebut, dan orang itu menghalaunya. Aku menarik ikat pinggang kalian agar kalian terhindar dari api, tapi kalian selalu melepaskan diri dari tanganku." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perumpamaannya seperti laki-laki yang menyalakan api, kemudian lalu belalang dan kupu-kupu berjatuhan ke dalam api tersebut, dan orang itu menghalaunya. Jadi nggak mau gitu. Padahal Rasulullah itu menghalangkan supaya orang itu jangan masuk ke dalam api. Tapi kita sering melepaskan atau ikat pinggang, atau kita melepaskan, sering mengabaikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajak agar manusia jangan masuk ke dalam api, tapi manusia itu sendiri yang ingin melepaskan diri dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Setiap ada kebaikan pasti beliau perintahkan umatnya untuk melakukannya, dan setiap ada keburukan pasti beliau perintahkan mereka untuk menjauhinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada umatnya itu bukan di dunia saja, sampai ke negeri akhirat ya. Sampai kita masuk neraka pun dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun seberat biji zarrah pun, atau membaca sholawat, maka Rasulullah akan menolong kita nanti di akhirat atau di neraka, supaya ini manusia ini jangan masuk ke dalam neraka, saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita ada kebaikan dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti, kita contohkan. Sebab kalau ada kebaikan itu Rasulullah selalu mencontohkan. Kemudian kalau misalnya tidak ada baik atau haram, Rasulullah langsung menjauhinya, langsung mencegahnya. Saking cintanya kepada umatnya. Kebanyakan manusia itu bodoh. Mereka suka menentang ajaran agama. Padahal penentang itu akan berakibat buruk bagi mereka. Mereka akan disiksa di neraka kelak. Masya Allah ya. Jadi manusia itu kadang-kadang bersikap bodoh ya, atau sombong, tidak peduli dengan ajaran agama. Padahal penentang itu akan berakibat buruk. Jadi kalau misalnya kita menentang ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang kita untuk berjudi, kita judi. Allah melarang minum-minuman khamar, kadang orang minuman khamar. Allah melarang sabung ayam, kadang orang-orang itu melakukan sabung ayam. Nauzubillah min dzalik. Ini sangat dosa ya teman-teman. Jadi semua yang Allah perintahkan atau yang Allah larang, yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan.
Hadis 9165. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilakil asabi'i wasyafhati wa qala innakum la tadruna fi ayyahil barakah. Wa fi riwayatillah iza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhuzaha falyumito maka nabiha min azza wal yakul laha wa la yad'al lisyaiton wa la yamsa yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Wa fi riwayatillah inna syaitana yaduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yadurrahu inda ta'amihi fa iza kasaqat min ahadikumul luqmatu falyumit maka nabiha min azang falyakulha wala yad'ha lisyaitani. Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menjilati jari jemari dan piring. Rasulullah memerintahkan kami untuk menjilati jari jemari dan piring. Beliau bersabda, kalian tidak mengetahui di bagian mana barokahnya. Jadi teman-teman benar ya, kalau makan itu diusahakan jangan pakai sendok, pakai tangan aja ya, comot gini ya. Rasulullah 3 kali dicomot. Nanti setelah selesai itu kita dianjurkan untuk menjilati jari jemari kita dan piring. Karena kita tidak tahu nih barokahnya makanan itu di mana, apa di piringnya, apa di makanannya, apa di jari kita. Makanya Rasulullah mengajarkan untuk menjilati jari jemari. Jadi diusahakan teman-teman kalau pas makan itu disunahkan untuk pakai tangan sebab mengandung kebarokahan. Di dalam riwayat Muslim disebutkan jika suapan seorang di antara kalian terjatuh ke tanah misalnya, maka hilangkanlah kotorannya. Lalu makanlah, jangan biarkan makanan tersebut untuk setan. Tuh, teman-teman kalau misalnya kita ada remeh ataupun ada sedikit makanan ataupun ikan jatuh ke tanah, itu diambil ya kotorannya kita bersihkan, kemudian kita makan lagi. Jangan biarkan makanan itu ketika jatuh kita tidak makan lagi, itu nanti dimakan sama setan. Di sini kita hilangkan saja kotorannya ya. Maka hilangkanlah kotorannya tuh, lalu makanlah. Jangan biarkan makanan tersebut untuk setan. Janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan sehingga ia menjilati jari jemarinya karena ia tidak mengetahui di bagian manakah barokahnya. Di dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan hingga saat makan. Karena itu jika ada makanan kalian yang jatuh maka bersihkanlah kotorannya dan makanlah. Jangan biarkan untuk setan tuh teman-teman. Jadi kalau kita jatuh makanan kita ambil lagi bersihkan yang kotornya kemudian kita makan. Kita jangan biarkan makanan itu diberikan untuk setan sebab setan itu masuk bagaimana caranya nih manusia itu terpengaruh atau keras hatinya melalui godaan setan. Jadi setan ini selalu menggoda manusia. Musuh yang paling nyata itu adalah setan ya. Jangan biarkan setan itu masuk ke dalam relung-relung hati kita. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ini pelajaran hadis yang barusan kita baca, anjuran untuk menjilati jari jemari dan piring merupakan tanda tidak menyia-nyiakan nikmat yang kita dapat. Sekaligus sebagai sikap tawadu. Di samping itu membuang sisa makanan merupakan bentuk penghinaan terhadap nikmat yang diberi. Juga merupakan salah satu sikap sombong. Jadi teman-teman kalau misalnya makan itu sekedar kita mengenyangkan perut saya. Jangan berlebihan. Sayang kalau misalnya dibuang. Itu nanti kita merupakan salah satu sikap yang sombong nanti ya. Jadi kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kalau misalnya makan sesuai porsinya saja. Makanan yang terjatuh dan masih mungkin dibersihkan sebaiknya diambil lalu dibersihkan dan dimakan. Jadi kalau misalnya makanan yang sedang kita makan kemudian jatuh, kalau misalnya memungkinkan itu masih bersih, kita bersihkan kotorannya kemudian kita makan. Kecuali masuk ke comberan, ya itu mungkin lain lagi. Karena masuk ke got, ya itu banyak kuman. Ya ini mah yang jatuh tapi bisa dibersihkan, setidaknya gitu. Kemudian hadis ini menjelaskan sifat setan. Mereka juga makan meskipun kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka makan. Kita harus meyakini hal ini karena berita ini datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan manusia saja yang makan ya, setan pun makan ya, ikut makan. Makanya kita membaca doa minimal baca Bismillah sebelum makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita baru makan. Jangan sampai nggak berdoa ya teman-teman. Sebab setan itu mencari celah manusia untuk menggoda sampai masuk ke dalam hatinya. Kalau bisa masuk ke pori-pori darah gitu kan, kemudian kita menjadi hati kita menjadi jahat, otak kita menjadi keras. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita ada di kemarin itu ada diajarkan untuk senantiasa wiridan atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita memang lembut. Ini hadis 166. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bimau'izatin faqala. Ini panjang hadisnya, saya bacakan teman-teman ya. Ya ayyuhan nasu innakum masyuruna ilallahi ta'ala hufa tauratan guzlan kama badana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwalal khalaik yuksa yaumal qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhazu bihim zata shimali fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'dak fa aqulu kama qala al-abdu sholih wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ila qawlihi al-azizul hakim fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mungzu faraqtahum. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami dan berceramah. Beliau bersabda, wahai umatku, sesungguhnya kalian akan digiring kepada Allah dalam keadaan tidak bersandal, telanjang dan belum dikhitan. Artinya ini di alam mahsyar teman-teman ya. Jadi wahai umatku, sesungguhnya kalian akan digiring kepada Allah dalam keadaan tidak bersandal, telanjang dan belum dikhitan. Allah berfirman, sebagaimana kami tidak memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Hal itu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ketahuilah, makhluk pertama yang akan diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah, segolongan umatku akan didatangkan dan digiring ke arah neraka. Maka aku berkata, ya Tuhan, mereka adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Lalu aku berkata, sebagaimana yang dikatakan seorang hamba yang soleh, yaitu aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan, angkat aku. Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepadaku, mereka murtad setelah engkau tinggalkan. Muttafaq alaih. Pelajaran hadis ini ada pelajaran hadis yang tadi hadis yang bacakan ini sangat panjang ya. Ini ada pelajaran-pelajarannya atau ringkasan dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa Nabi Ibrahim lebih utama daripada Rasulullah SAW. Keistimewaan Nabi Ibrahim dalam satu hal tidak bisa menjadikannya lebih utama. Dua, orang-orang yang mengubah ajaran agama Allah akan disiksa di hari kiamat. Mereka terbagi menjadi dua, yakni orang-orang murtadin, mereka kekal di neraka, dan orang-orang yang sering berbuat maksiat. Mereka disiksa di neraka selama kurun waktu tertentu. Setelah itu dengan syafaat dari Rasulullah SAW mereka dikeluarkan dari neraka. Mengaku sebagai umat Muhammad SAW tidaklah berguna ketika tidak diiringi dengan mengamalkan sunnah dan ajarannya. Jadi teman-teman, ketika kita sering melakukan maksiat kemudian kita masuk ke dalam neraka, Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang-orang ahli maksiat kemudian dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi kita digodok dulu. Jadi makanya teman-teman, sebelum kita meninggal atau sebelum wafat atau sebelum ajal datang kepada kita, marilah kita bertobat dengan taubatan nasuha dengan sungguh-sungguh. Kemudian tidaklah berguna ketika tidak diiringi dengan mengamalkan sunnah dan ajaran. Jadi kalau misalnya kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW, apa yang dia contohkan oleh Rasulullah kita ikutin. Ya sunnah-sunnahnya kita hidupkan semuanya, tahajud, duha dan lain sebagainya. Supaya keberkahannya itu atau kita akan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat, terlebih-lebih di akhirat ya teman-teman. Hadis 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khajfi wa qala innahu la yaqtulu syaida wa la yanqaul aduwa wa innahu yafqaul aina wa yaksuru sinna. Wa fi riwayatin anna qariban libni Mughaffalin khazafa fa nahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khajfi wa qala inna la tasidu syaidan summa ada fa qala uhaditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu summa udata tahizbu la ukallimuka abadan. Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khazab. Khazab itu melempar binatang buruan dengan batu kerikil. Beliau bersabda, khazab tidak bisa membunuh binatang buruan dan tidak dapat melukai musuh. Ia hanya melukai mata dan mematahkan gigi. Di dalam riwayat lain disebutkan seorang kerabat Ibnu Mughaffal melakukan khazab, lalu ia melarangnya. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang khazab.
Beliau bersabda, khozab tidak bisa digunakan untuk berburu. Namun orang tersebut mengulangi melakukan khozab. Maka Ibnu Mughaffal berkata kepadanya, aku mengatakan kepadamu bahwa Rasulullah melarang khozab, namun kamu menggunakannya lagi. Aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Khozab bukanlah cara yang tepat untuk berburu, bahkan dapat menyakiti orang lain. Orang-orang yang berbuat maksiat boleh dijauhi hingga mereka meninggalkan maksiat tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat orang-orang yang sering berbuat maksiat, berbuat zolim, kita tinggalkan ya sampai orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 12168 an Abis bin Rabi'ah qala raaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar yanil aswad wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadurru walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuk. Abis bin Rabi'ah berkata, aku melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dan berkata, aku tahu bahwa kamu adalah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Muttafaq alaih. Pelajaran-pelajaran hadis mengikuti Rasulullah adalah satu keharusan meskipun kita tidak mengetahui hikmah dari ajaran tersebut. Yang kedua, tata cara ibadah bersifat tauqifi, tidak bisa dinalar dan harus diikuti apa adanya. Imam Tabrani berkata, Umar melakukan hal itu karena masih hangat diingatnya bagaimana sebelumnya orang-orang menyembah berhala. Dia khawatir orang-orang yang belum mengertikan penciuman Hajar Aswad sebagai penghormatan terhadap batu sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah. Nah, demikian teman-teman untuk jilid ke-16 ini sangat panjang ya. Sekarang sudah selesai jilid ke-16. Itu perintah menjaga sunnah. Ini panjang ya, perintah menjaga sunnah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan jilid ke-17 tentang keharusan tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua para pendengar budiman khususnya di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibroh barokah dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki ilmu yang sedikit tapi berguna. Ilmu yang banyak lebih berguna lagi mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kitab ini kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kiranya usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.